Selamat pagi Bapak Ibu, Om Tante. Selamat bertemu kembali dalam Lilin Sukacita ke-55. Tidak terasa sudah 55 kali kita mengikuti Lilin Sukacita. Tuhan begitu baik, begitu mengasihi kita. Tuhan juga terus memberkati kita semua. Terbukti sampai pada saat ini kita masih boleh bersama-sama bersekutu walaupun secara online. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Mars Usinda, Mars Kebanggaan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, Om Tante, kita akan menyanyikannya bersama-sama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu, bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, tekun berdoa, mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, Usinda GKI Gading Serpong. Mari Bapak Ibu, Om Tante, kita akan bersama-sama membaca dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 9. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Demikianlah Bapak Ibu, Om Tante, Mazmur yang sudah kita bacakan bersama-sama. Kita akan menyambut bacaan tadi dengan bersama-sama memuji Tuhan dari NKB nomor 164, Kidung yang Merdu di Hatiku. Kita nyanyikan bait pertama, ketiga, dan keempat. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus
Bapak, Ibu, Om, Tante, kita akan bersama-sama menaikkan doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberikan penyertaan di dalam persekutuan kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu. Ajarkan kami untuk menghayati firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu yang dibawakan oleh Pendeta Andreas Loanka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Om, Tante, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema ucapan bahagia hidup dalam rasa lapar dan haus, yang diambil dari Matius 5 ayat 6. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ nomor 258, bait pertama dan kedua. Ku ingin selalu dekat padamu. Dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh juru Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Kita bersyukur pada hari ini dapat ikut dalam lilin sukacita. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur untuk persekutuan hari ini. Kendati pun hanya melalui Zoom, tetapi kami dapat bersekutu dengan Tuhan, dengan saudara-saudara seiman kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Roh Kudus kiranya bekerja di dalam dan melalui hamba-Mu, dan juga bekerja di antara kami. Biarlah firman Tuhan yang dibacakan dan yang disampaikan dapat disampaikan dengan jelas, dan Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-6. Injil Matius pasal 5 ayat ke-6. Firman Tuhan demikian.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Apakah Bapak Ibu pernah merasakan lapar? Pernahkah merasakan haus? Saya yakin Opa, Oma, Bapak Ibu yang telah makan asam garam yang begitu banyak pernah mengalami apa yang namanya lapar. Pernah mengalami apa yang namanya haus. Orang yang lapar mereka rindu sekali, mereka ingin sekali kalau bisa makan. Orang yang haus sangat ingin sekali untuk bisa minum. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, haus dan lapar bukan akan makanan, bukan akan air, tapi haus dan lapar akan kebenaran, dan mereka akan dipuaskan. Saudara, dalam diri kita ada satu kebutuhan yang besar akan Allah dan kebenarannya. C.S. Lewis, dia mengatakan dalam diri kita ada God-shaped hole, ya. Ada suatu lubang yang hanya bisa diisi oleh Allah saja. Ketika manusia mencoba mengisinya dengan sesuatu yang lain, pasti nggak akan rasa pas, nggak akan rasa puas. Hanya Allah saja yang dapat mengisi, baru kita merasa lega, baru kita merasa puas, baru kita merasa damai. Di dalam God-shaped hole ini harus diisi oleh Allah sendiri dan kebenarannya. Ada orang yang mencoba mengisi kehidupannya dengan kekayaan, tetapi berapa banyak pun kekayaan dimiliki seseorang tidak akan membuat dia benar-benar puas. Orang waktu masih kecil dia rindu punya sepeda, ya. Ketika sudah diberikan sepeda, lihat temannya punya sepeda yang lebih bagus, dia jadi nggak puas. Ketika dia pengen punya motor, ketika diberikan motor mungkin dia puas sebentar. Ketika lihat temannya punya motor yang lebih bagus, kepuasannya hilang. Apalagi lihat temannya punya mobil, dia merasa, aduh, kok saya cuma punya motor ya. Sudah punya mobil, mungkin puasnya sebentar. Ketika melihat yang lain punya mobil yang lebih bagus, wah, dia mulai nggak puas. Saudara, manusia ini nggak pernah merasa puas dengan diisi dengan materi. Orang punya rumah, mungkin pada awalnya merasa puas, tapi ketika melihat temannya punya rumah yang lebih bagus atau lebih banyak, rasa puasnya menjadi berkurang, bahkan tidak puas lagi. Saudara, manusia tidak pernah merasa puas. Di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan kepada kita, Pengkhotbah 5 ayat 9 dikatakan demikian, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Saudara, firman Tuhan ini dalam kitab Pengkhotbah ingatkan kita, kekayaan, harta milik kita tidak akan membuat kita benar-benar merasa puas, senang. Tidak, saudara. Ada orang yang mengisi sesuatu dalam dirinya dengan apa? Oh, dengan kekayaan ditambah dengan kemasyhuran. Dikenal oleh orang banyak. Penulis ilustrasi dalam Sabda Alkitab Sabda berinisial HVL, dia mengatakan, kekayaan dan kemasyhuran ternyata tidak menjamin kepuasan. Jika ya, pastilah seorang atlet yang kaya raya tidak membahayakan karirnya dengan menggunakan obat-obat terlarang. Jika ya, pastilah seorang pengacara kaya tidak akan bercerita kepada saya dengan air mata bahwa ia rela memberikan semua hartanya, asalkan perilaku putranya dapat berubah. Jika ya, pastilah fenomena gonta-ganti pasangan dalam pernikahan tidak akan menjadi hal yang biasa di kalangan selebritis. Jadi jelaslah saudara, kekayaan dan juga kemasyhuran, keterkenalan tidak benar-benar membuat orang merasa puas, merasa senang, merasa bahagia. Tidak, saudara. Alkitab mengatakan kepada kita,
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Karena dalam diri manusia ada suatu lubang yang hanya bisa diisi oleh Allah sendiri dan kebenarannya, baru manusia bisa merasa puas. Mungkin Anda mengatakan, oh kalau hidup kita senang, kita bisa bersenang-senang, pasti kita puas. Oh enggak, saudara. Kesenangan itu hanya sementara. Apa yang membuat manusia senang? Pengkhotbah dalam Pengkhotbah pasal 2 mengatakan, dia sudah mencoba mencari kesenangan dalam berbagai hal, tetapi akhirnya semuanya sia-sia. Pengkhotbah dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-8 mengatakan, aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dia sudah cari penyanyi yang menghibur dia, punya banyak istri, banyak gundik. Pengkhotbah punya 700 istri dan juga 300 gundik. Wah, mungkin orang katakan dia pasti senang. Ternyata tidak. Dia katakan, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang kukendaki, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Tapi dia mengatakan itu pun sia-sia. Ketika aku meneliti segala pekerjaan telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah dilakukan itu dengan jeripayaku, lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Dia mencari kesenangan kemana-mana. Apa yang dikatakan orang bisa memberikan kesenangan, ternyata dia katakan semua itu sia-sia. Dia bisa dihibur dengan nonton orang nyanyi, orang bersandiwara. Dia punya banyak istri, banyak gundik. Dia bisa melakukan ini dan itu, gak menghalangi matanya untuk melihat apa saja yang menyenangkan, tapi dia katakan itu semua adalah sia-sia. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika ada hati yang haus dan lapar akan kebenaran, maka kerinduannya adalah mencari kebenaran dan mencari sang sumber kebenaran, yaitu Allah sendiri, maka di sanalah dia memperoleh kepuasan. Pemazmur dalam Mazmur pasal 42 ayat kedua dan 3 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ada kerinduan kepada Allah, dan di sanalah dia memperoleh kelegaan, dia memperoleh kepuasan. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Apa yang saudara cari di dalam dunia ini yang dapat memuaskan hidup engkau? Kesenangan, kekayaan, ketenaran, atau apapun. Firman Tuhan katakan, kebenaran Allah yang dapat memuaskan kita. Diri Allah sang sumber kebenaran itu sendiri yang dapat memuaskan kita. Biarlah kita dapat belajar seperti Tuhan Yesus ajarkan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Yang kita cari Allah dulu dan kerajaannya dan kebenarannya, semua yang diberikan kepada kita itu akan menjadi milik kita. Tapi kalau kita mencari yang lain dulu, kita akan kehilangan Allah. Kita kehilangan kerajaannya dan kebenarannya. Biarlah Tuhan tolong kita agar ada kerinduan besar untuk mencari Allah dan kebenarannya. Bagaimana caranya? Ada rasa lapar dan haus akan kebenarannya. Lapar dan haus ini menunjukkan kesungguhan. Lapar dan haus ini menunjukkan ada satu keinginan yang besar untuk mendapatkannya. Biarlah kita dapat memiliki kehausan seperti itu. Ingat, ketika kita lapar, secara jasmani kita perlu makan. Ketika kita haus, secara jasmani kita perlu minum. Tetapi ingat, dalam diri kita ada satu spiritualitas yang membutuhkan lebih daripada sekadar makanan materi, lebih dari sekedar minuman secara materi. Kita membutuhkan Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Dan kita bersyukur Allah telah datang ke dalam dunia dalam Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia mengatakan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu di padang gurun sudah makan mana dan mereka mati. Aku roti hidup yang memberikan kepada kamu hidup dan hidup yang kekal.
kepada perempuan yang Tuhan Yesus temui di pinggir sebuah sumur, seorang perempuan Samaria. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa minum dari air dari perigi ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang meminum air yang kuberikan, dia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan dia adalah air hidup. Barang siapa yang mendapatkan air hidup itu, dia akan memiliki kehidupan dan dari hidupnya akan melimpah air itu untuk dapat dinikmati oleh orang lain juga. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah air hidup. Dia yang dapat memenuhi hidup kita dan membuat kita memiliki kepuasan yang sesungguhnya. Biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat mencari Allah dan kebenarannya. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tetaplah kita berjalan di dalam Dia. Kita yang sudah terima Yesus Kristus, hendaklah kita hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepada kita, dan hati kita melimpah dengan syukur. Kita yang sudah menerima Yesus, hidup dalam Dia, hendaklah yang kita carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan biarlah dalam seluruh hidup kita punya kehausan, rasa lapar akan kebenaran, karena mulai itu kita akan dipuaskan. Sesuatu dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh yang lain, diisi oleh Tuhan dan kebenarannya. Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara punya kerinduan akan kebenaran firman Tuhan? Punya rasa haus dan lapar akan kebenaran? Ketika kepada kita diperhadapkan kebenaran, yaitu Alkitab, sumber kebenaran yang Tuhan berikan, apakah kita mau membaca, menggalinya? Biarlah Tuhan tolong agar kita punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan, dan mau menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, bahkan memberitakannya. Biarlah Tuhan tolong kita agar dalam kehidupan kita senantiasa punya haus dan lapar akan kebenaran Tuhan. All truth is God truth. Segala kebenaran Allah. Selain kebenaran firman Tuhan, kita juga ketika diberikan kesempatan untuk belajar, kita mau belajar. Dengan itu Tuhan tolong kita punya pengetahuan lebih. Tapi lebih daripada itu, kita butuh hikmat Allah untuk menerapkan kebenaran dalam hidup kita, dalam kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Tuhan tolong kita ada rasa haus dan lapar akan kebenaran, dan Tuhan akan memuaskannya. Mari kita menghafalkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat ke-6. Injil Matius pasal 5 ayat 6 kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Sekali lagi, Matius 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Marilah kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih anugerah Tuhan kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kendati pun saat ini kami harus menghadapi masa yang sulit, masa pandemi karena virus COVID-19. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau tolong kami. Dalam menghadapi COVID-19 ini, kami tetap ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Semua opa-oma dalam keadaan baik dan sehat. Kendati pun dalam masa pandemi ini, banyak orang yang menghadapi pergumulan dan juga kesulitan. Karena ini juga berdampak kepada pekerjaan, kepada usaha, bahkan dalam banyak segi kehidupan. Tapi biarlah Tuhan tolong kami agar dengan pertolongan dan kesabaran dan hikmat Tuhan, kami menghadapi semua ini. Biarlah Tuhan juga berkati semua anak-anak, mantu, cucu-cucu kami, semua keluarga besar kami, tetap dikuatkan oleh Tuhan menghadapi semua ini. Dan Tuhan tetap pelihara agar diberikan kesehatan daripada Tuhan, dijauhkan daripada sakit penyakit. Kami datang hadapan Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang menolong, menguatkan, menghibur,
dan juga Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena virus corona ini. Biarlah Engkau tolong agar tetap berpengharapan dalam Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, baik yang isolasi mandiri di rumah maupun yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tetap ada Tuhan yang menopang, menyertai, memberkati, dan menyembuhkan. Kami khususnya juga berdoa untuk saudara kami yang sakit Tuhan, yang saat ini kami berdoa untuk Pak Dirman Sucipto, adik ipar dari Ibu Nuryani Yusuf, agar diberikan kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk beberapa saudara-saudara kami yang lain, kendati pun kami tidak sebut namanya, Engkau tahu. Biarlah Engkau yang menolong, menguatkan, yang menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk semua pengurus di Komisi Lansia, Tuhan tetap berkati, agar dalam masa yang sulit ini tetap beri hikmat, pertolongan dalam melakukan tugas pelayanannya. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar di Komisi Lansia, Tuhan berkati agar semua dalam keadaan baik dan sejahtera. Kau pimpin agar kami tetap dapat bersekutu dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman, kendati pun melalui Zoom atau media lain. Kami berdoa bila Engkau berkati, tetap kami memiliki sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Karena kami tahu orang yang haus dan lapar akan kebenaran berbahagia, karena mereka akan dipuaskan. Berkatilah setiap kami Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Om, Tante, pada saat ini kita tiba di penghujung persekutuan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup persekutuan ini, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 279. Semua orang inginkan kebenaran. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Biarlah Tuhan menyertai kita dengan kasih setia, dan kita dapat menjadi utusan Allah dimanapun kita berada untuk membawa berkat-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai engkau kini dan selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, Om Tante sekalian, sampai jumpa lagi pada Lilin Sukacita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.